Pernahkah kamu merasa gajimu naik hampir setiap tahun, angka di slip terlihat makin besar, tapi anehnya hidup justru terasa makin sesak, mimpi punya rumah makin jauh, dan masa depan terasa seperti lorong sempit yang tak kunjung terbuka, seolah ada sesuatu yang diam-diam mencuri uangmu tanpa izin dan tanpa suara. Inilah paradoks terbesar dalam keuangan modern. Semakin rajin kita menabung secara konvensional di bank, semakin disiplin menyisihkan uang, secara matematis kita justru sedang memiskinkan diri sendiri di masa depan, bukan karena kita boros, tapi karena sistemnya bekerja melawan kita. Menabung di bank itu ibarat menyimpan es batu di suhu ruang, bentuknya masih ada, kamu masih bisa melihatnya, memegangnya, bahkan bangga karena jumlahnya utuh, tapi tanpa kamu sadari volumenya terus mencair, menyusut, dan akhirnya hilang perlahan. Masalahnya bukan pada angka, tapi pada ilusi yang diciptakan angka itu, kita melihat saldo 100 juta dan merasa aman, padahal yang jarang kita sadari adalah tenaga uang itu sudah loyo, daya belinya melemah, dan kemampuannya untuk membeli kehidupan yang layak terus menurun. Inilah kegelisahan generasi hari ini, sudah hidup hemat, menahan gaya hidup, menolak jajan, menunda liburan, tapi tetap kalah cepat dari kenaikan harga rumah, biaya sekolah, dan kebutuhan pokok yang naiknya seperti tidak kenal belas kasihan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa bank adalah tempat menyimpan kekayaan, tempat paling aman untuk masa depan, padahal kenyataan pahitnya bank hanyalah tempat memarkir uang sementara, bukan tempat menumbuhkan nilai, apalagi melindunginya dari gerusan waktu. Musuh terbesar kita bukan kartu kredit, bukan keinginan belanja, bahkan bukan gaji kecil, musuh terbesar itu bekerja diam-diam, tanpa rasa bersalah, tanpa wajah, dan hampir tidak pernah dibahas secara jujur. Inilah pembunuh senyap dalam keuangan. Video ini tidak menyuruhmu menutup rekening atau membenci bank, tapi akan membongkar logika kenapa nasihat rajin nabung lewat bank yang dulu dianggap sakti, hari ini sudah kadaluarsa dan justru bisa menjebakmu dalam kemiskinan yang rapi dan pelan-pelan. Inflasi itu sebenarnya bukan istilah ekonomi ribet yang cuma pantas dibahas di ruang kelas atau berita serius, versi tongkrongannya sederhana saja. Harga barang makin kurang ajar sementara nilai uang kertas yang kita pegang makin terasa seperti uang mainan. Coba kita jujur pada ingatan sendiri. 10-15 tahun lalu, uang Rp500 masih bisa ditukar satu gorengan hangat, sekarang Rp2.000 baru dapat satu, itu pun kadang ukurannya makin kecil dan rasanya tidak lagi sama. Fenomena ini terjadi karena uang yang kita gunakan hari ini adalah uang kertas atau fiat money. Ia tidak punya nilai intrinsik seperti emas, nilainya hanya berdiri di atas kepercayaan dan kesepakatan, dan celakanya bisa terus dilemahkan dengan pencetakan uang baru. Setiap kali uang baru dicetak tanpa diimbangi produksi barang dan jasa, nilainya menyebar ke seluruh sistem, dan yang paling terasa dampaknya justru di dompet orang biasa, bukan di laporan resmi atau grafik indah di layar. Inflasi bekerja seperti pajak tersembunyi. Pemerintah tidak perlu mengambil uang langsung dari dompetmu, cukup membuat uangmu membeli lebih sedikit dari tahun ke tahun, dan kamu akan membayarnya lewat porsi hidup yang makin mengecil. Di Indonesia, angka inflasi resmi mungkin terlihat jinak di kisaran 3-5% per tahun, tapi kenaikan gaji rata-rata sering ngos-ngosan mengejar, bahkan banyak yang stagnan atau naik di bawah laju kenaikan harga. Masalahnya diperparah oleh ilusi nominal. Otak kita senang melihat angka saldo yang besar, lembar uang yang bertambah, tanpa sadar bahwa kemampuan tukar uang itu terus melemah. Inilah celah psikologis yang dimanfaatkan sistem. Jadi jelas sekarang, musuh utamanya bukan bank, inflasilah maling sebenarnya, bank hanyalah tameng tipis dari kertas, dan tameng itu tidak akan pernah cukup kuat menahan serangan inflasi yang bekerja siang dan malam. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin dada sesak, matematika sederhana yang jarang dibahas jujur. Bunga tabungan biasa di bank hari ini seringkali 0% atau 0, sekian, angka yang secara logika bahkan tidak cukup untuk melawan kenaikan harga bulanan. Banyak orang merasa sudah menabung karena melihat saldo bertambah, padahal kalau dihitung detail, bunganya kadang cuma Rp500 atau Rp1.000 sebulan, sementara biaya administrasi langsung dipotong belasan ribu tanpa kompromi. Ini bukan proses menabung, ini seperti kamu membayar sewa mahal hanya untuk menitipkan uangmu, dan ironisnya uang yang kamu titipkan itu malah bekerja untuk memperkaya pihak lain, bukan untuk kamu.
Bayangkan kamu mengisi ember bocor dengan sendok kecil, kamu capek menabung, menahan keinginan, disiplin tiap bulan, tapi lubangnya sebesar gayung, bocornya datang dari biaya admin dan inflasi yang terus menggerus dari bawah. Sebagian orang lalu berpikir deposito adalah solusi, tapi faktanya bunga deposito sering hanya impas melawan inflasi, dan itu pun sebelum dipotong pajak final 20% yang diam-diam memangkas hasilnya. Perlu dipahami satu hal penting, bank bukan lembaga sosial, bank adalah bisnis, mereka mengambil uangmu dengan bunga rendah, lalu meminjamkannya kembali ke orang lain dengan bunga berkali lipat lebih tinggi. Yang disebut bunga berbunga hampir tidak pernah terjadi di tabungan biasa, yang terjadi justru biaya berbunga, saldo kecil makin kecil, dan bagi yang menyimpan di bawah 50 juta, nilai uangnya hampir pasti tergerus tiap bulan. Di titik ini harus ada kejujuran brutal. Menyimpan uang dingin jangka panjang di tabungan bank adalah keputusan finansial yang secara matematika sama dengan rugi bandar, rapi, legal, tapi merugikan. Di bagian ini kita perlu adil dan jujur, nasihat orang tua yang menyuruh kita rajin menabung di bank itu bukan nasihat bodoh, justru itu nasihat yang sangat benar pada zamannya, dan banyak keluarga bisa bertahan hidup karena prinsip itu. Pada era 80-an sampai 90-an, bunga bank bisa belasan persen. Menabung di bank saat itu benar-benar bisa mengalahkan inflasi, uang yang disimpan tidak hanya aman, tapi juga tumbuh secara nyata. Masalahnya dunia sudah berubah. Hari ini kita hidup di era suku bunga rendah dan pencetakan uang besar-besaran, peta lama tidak bisa lagi dipakai untuk menjelajah wilayah baru tanpa tersesat. Orang tua kita dibentuk oleh trauma krisis, mereka memilih safety first karena pernah melihat uang hilang dalam semalam, tapi di zaman sekarang, terlalu bermain aman justru membuat kita pelan-pelan dimakan waktu. Ada jebakan lain yang jarang disadari, uang di bank itu sangat liquid, gampang diambil, gampang dipakai, dan akibatnya uang itu hampir tidak pernah benar-benar mengendap menjadi aset karena godaan belanja selalu satu klik jauhnya. Nasihat lama menganggap bank itu seperti garasi, tempat menyimpan harta untuk jangka panjang, padahal bank modern lebih mirip parkiran, tempat singgah sebentar sebelum uang itu pergi lagi entah kemana. Tanpa disadari, tabungan yang tergerus inflasi inilah yang menjadi salah satu penyebab rantai sandwich generation, aset masa tua habis, dan beban akhirnya jatuh ke pundak generasi berikutnya. Menghormati orang tua adalah kewajiban, tapi meniru strategi keuangan mereka tanpa menyesuaikan zaman adalah kesalahan fatal, dunia berubah, dan cara kita menjaga uang juga harus berubah. Sekarang bayangkan kamu punya mesin waktu, kita mundur ke tahun 2010, di tanganmu ada uang 100 juta rupiah, pada masa itu uang segitu bukan angka kecil, bisa dipakai untuk DP rumah tipe 36 di lokasi yang masih masuk akal, atau bahkan membeli mobil baru kelas entry. Lalu kita buat skenario kedua, uang itu kamu simpan rapi di tabungan bank, tidak kamu ganggu, tidak kamu sentuh, kamu merasa aman karena angkanya tidak kemana-mana, bertahun-tahun berlalu, dan saldonya masih terlihat utuh. Sekarang kita kembali ke tahun 2024, dengan uang 100 juta yang sama, coba lihat realitasnya, rumah yang dulu kamu incar sekarang harganya 500 juta, dan uangmu hanya cukup untuk membeli motor atau sekadar renovasi dapur. Mimpi yang dulu terasa dekat kini seperti lari menjauh, bukan karena kamu malas atau boros, tapi karena uangmu diam di tempat sementara harga properti lari maraton tanpa menoleh ke belakang. Hal yang sama terjadi pada biaya pendidikan, uang pangkal kuliah dan biaya sekolah naiknya sering jauh lebih brutal dibanding inflasi umum. Menabung dana pendidikan anak di tabungan biasa sama saja dengan merencanakan kegagalan secara rapi. Menabung di bank untuk jangka panjang itu seperti lari sekuat tenaga di treadmill, keringat bercucuran, napas ngos-ngosan, tapi secara posisi finansial kamu tidak benar-benar maju. Yang paling menyakitkan bukan hanya nilai uang yang menyusut, tapi opportunity cost yang hilang. Bayangkan jika uang itu ditempatkan di aset yang tepat sejak awal, potensi pertumbuhannya sudah sangat berbeda hari ini. Kesadaran ini memang pahit, tapi jauh lebih baik sadar sekarang daripada sadar saat usia sudah menua dan pilihan hidup makin sempit. Waktu adalah aset, dan semakin cepat sadar, semakin besar peluang memperbaiki arah. Setelah semua kenyataan pahit itu, pertanyaan pentingnya adalah, kalau bank bukan tempat menimbun kekayaan,
Lalu sebenarnya bank itu gunanya apa? Jawabannya sederhana, bank itu penting, tapi fungsinya sering disalahpahami. Bank adalah tulang punggung lalu lintas keuangan, tempat gaji masuk, tempat bayar listrik, air, cicilan, transfer ke teman. Uang di sini seharusnya hanya numpang lewat, bukan menginap lama. Fungsi kedua bank adalah sebagai tempat dana darurat yang cair, simpan secukupnya saja, 3-6 bulan pengeluaran, supaya saat musibah datang kamu tidak panik dan tidak menjual aset di waktu yang salah. Di luar itu, setiap rupiah yang menganggur terlalu lama di rekening gaji sebenarnya sedang bermalas-malasan. Strategi yang sehat adalah zero idle money, begitu uang masuk, langsung diarahkan ke posnya masing-masing. Perbedaan mindset sangat terasa di sini. Orang kaya menggunakan bank untuk leverage, memanfaatkan utang produktif, sementara orang miskin menggunakan bank untuk menimbun uang yang akhirnya dimakan inflasi. Ironisnya, bank sendiri tidak pernah menyimpan uang tunai lama-lama, uangmu langsung mereka putar, dipinjamkan, diinvestasikan, karena mereka paham uang yang diam adalah uang yang mati. Disinilah pentingnya memahami konsep uang panas dan uang dingin. Bank hanya cocok untuk uang panas, uang operasional harian, sementara uang dingin untuk masa depan tidak seharusnya lama-lama berada di sana. Kesimpulannya jelas, bank adalah alat, bukan tujuan. Gunakan bank sebagai tool transaksi dan pengaman likuiditas, tapi jangan pernah menjadikannya instrumen investasi jangka panjang. Kalau uang di bank tidak dirancang untuk melawan inflasi, maka kita butuh kendaraan lain. Prinsip dasarnya sederhana, inflasi hanya bisa dilawan oleh aset yang nilainya tumbuh atau aset yang memberikan hasil rutin di atas laju kenaikan harga. Pilihan paling tua dan paling mudah dipahami adalah emas atau logam mulia. Ia bukan alat cepat kaya, tapi penjaga nilai, cocok untuk pemula yang tidak mau ribet dan ingin melindungi daya beli dalam jangka panjang. Opsi berikutnya adalah SBN atau obligasi negara. Ini adalah cara menabung yang lebih cerdas, karena dijamin negara 100%, bunganya di atas inflasi, dan pajaknya lebih kecil dibanding deposito. Bagi yang ingin fleksibel, reksadana pasar uang menawarkan fungsi mirip tabungan, sangat likuid, gampang dicairkan, tapi imbal hasilnya setara deposito tanpa harus membuka produk bank satu persatu. Untuk yang siap dengan risiko lebih tinggi, saham dan bisnis memberi peluang pertumbuhan terbesar. Dengan membeli saham, kamu memiliki potongan kecil dari perusahaan besar dan membiarkan mereka bekerja keras untukmu. Anggap saja uang di bank itu seperti supir yang tidur di pinggir jalan, sementara uang yang ditempatkan di aset adalah supir yang narik penumpang, menghasilkan uang baru tanpa kamu harus kerja ekstra. Strategi paling masuk akal bukan memilih satu dan menolak yang lain, tapi diversifikasi sederhana, bank untuk likuiditas, emas atau SBN untuk keamanan, saham untuk pertumbuhan jangka panjang. Kalau masih takut, mulai saja dari nominal kecil, 100.000 pun cukup. Yang terpenting adalah menggeser kebiasaan dari sekadar saving ke investing, dari menimbun ke mengembangkan. Sekarang kita rangkum semuanya secara jujur dan singkat. Inflasi adalah kepastian hidup, sementara bunga bank hanyalah ilusi yang membuat kita merasa aman padahal perlahan kehilangan daya beli. Langkah pertama yang harus kamu lakukan bukan investasi rumit, tapi audit sederhana, cek saldo rekeningmu hari ini, hitung kebutuhan operasional bulanan dan dana darurat yang benar-benar kamu butuhkan. Setelah itu masuk ke langkah eksekusi, setiap uang yang menganggur di atas dana darurat jangan dibiarkan tidur, segera usir keluar dari bank dan arahkan ke instrumen yang bekerja melawan inflasi. Agar konsisten, gunakan otomatisasi, buat sistem auto debit atau auto investasi begitu gaji masuk, supaya uang tidak sempat bocor ke belanja impulsif dan gaya hidup palsu. Di titik ini mindset harus bergeser total, menjadi kaya bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa pintar kamu merawat daya beli uang, agar tidak dimakan rayap inflasi sedikit demi sedikit. Jangan merasa bodoh atau tertinggal kalau baru sadar sekarang, kesadaran finansial tidak datang dari sekolah, dan lebih baik terlambat memulai daripada miskin selamanya karena tidak pernah tahu. Kalau kamu siap berubah, tulis di kolom komentar kalimat ini sebagai komitmen, saya siap usir uang dari bank, karena keputusan kecil hari ini bisa menentukan kualitas hidup puluhan tahun ke depan. Ingat baik-baik, uang itu hamba yang baik tapi tuan yang buruk, jangan biarkan ia mengendalikan hidupmu,
Jadilah majikannya, rawat nilainya, arahkan kerjanya, dan salam kunci kaya.